secara pribadi. Karena apa? Karena saya adalah pribadi yang begitu banyak dosa dan pelanggaran. Ya, hanya Tuhan memang yang dahulu tahu ya kesalahan saya, tapi beberapa orang pun akhirnya jadi tahu dosa dan pelanggaran apa saja yang saya buat. Itu ternyata membuat saya juga semakin menjauh dari Tuhan. Dan saya bersyukur ketika saya juga dipulihkan ya di dalam sebuah retret di dalam pernikahan ya. Saya mengalami yang namanya pengampunan. Nah, saya akan berbagi bahwa pengampunan ini sebenarnya sudah ditulis ya. Dan kita juga mesti mengerti ya, kenapa kita sebagai manusia diciptakan ya. Sesungguhnya kita diciptakan ya di dalam Kejadian 1 ya ayat 27 dan 28 ya nanti ya. Saya akan bagikan kepada teman-teman baca dan renungkan khususnya pria-pria dan wanita ya. Di sini ketika kita tahu di dalam Kejadian 1, 27 dan 28 ya ayatnya ya. Ini kita sebenarnya sudah diberkati teman-teman. Kita disuruh juga beranak cucu, bermultiplikasi ya. Tapi ada pesan penting yang harus kita garis bawahi bahwa kita sesungguhnya diharuskan menaklukkan dan menguasai bumi ya. Artinya isi bumi apa? Ya ikan, ya burung-burung dan binatang yang merayap. Tapi kenyataannya saya tidak menangkap visi ini. Saya mau menaklukkan siapa? Istri saya. Ya, saya mau dia tunduk sama saya. Saya mau dia juga benar-benar ngikutin apa yang saya mau. Ya, apa yang terjadi akhirnya dia bukannya nunduk ya, Bapak Ibu, tapi dia nanduk saya. Dia nggak respect sama saya. Bahkan dia melakukan hal-hal yang menurut saya tidak semestinya menjadi istri yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, itu cara pandang saya. Akhirnya saya pun masuk di dalam pernikahan penuh dengan konflik dan penuh dengan hidup yang egois ya. Dan ternyata bukan sama saya aja yang ingin menaklukkan dia. Ternyata dia pun ingin menaklukkan saya. Coba bayangin, siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, ternyata yang menang adalah iblis ya, yang menguasai dalam pernikahan saya dan tentunya sama istri saya. Boleh tampilkan di dalam Matius 12 ayat 22 dan 25. Ya. Ini kita bisa lihat sama-sama ya, nanti teman-teman bisa baca ya. Di sini Yesus mendemonstrasikan kuasanya, di mana orang buta dan orang bisu mengalami kesembuhan. Tapi begitu banyak orang yang takjub ya, tapi ada juga orang yang apa? Yang menyimpangkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan dikatakan, ini Yesus pasti menyembuhkannya dengan kuasa Beelzebul. Ya, artinya penghulu setan. Ia mengusir dengan kuasa setan. Tapi Yesus juga langsung afirmasi atau konfirmasi atau juga klarifikasi. Dikatakan ya, Yesus berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ya, artinya di dalam kerajaan ya, kalau udah terpecah-pecah ya, mungkin kalau kita sering nonton film kerajaan-kerajaan, apalagi yang suka nonton film drama Korea, ya begitu banyak kerajaan-kerajaan terjadi perpecahan karena apa? Ada kudeta, ada kepentingan-kepentingan, ya ada kelompok-kelompok ya, ada ego-ego yang terus mau merebut tahta ya. Dan kalau juga di dalam kota ada terjadi perpecahan ya, di mana kota saling apa? Memenjara, membuat kerusuhan. Nah, yang paling tragis adalah apa? Ketika rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Kita menyadari hari-hari ini di masa pandemik, mungkin nggak jauh di antara kita ada. Mungkin kerabat kita, teman kita, bahkan saudara kita. Mungkin juga orang tua kita, ya pisah ranjang. Ya, kalau nggak pisah ranjang, pisah hati, diem-dieman. Ya, kalau nggak pisah hati, nggak pisah ranjang, pisah benaran, ya pisah hatinya bercerai, ya di keluarga kami juga ada yang bercerai, ya. Jadi kalau nanti tanya sama saya atau juga sama tim Married Forever, kenapa keluarga saya ada yang bercerai? Saya juga tanya sama Bapak rohani saya. Jawabannya simpel teman-teman. Itu namanya rahasia Tuhan. Kita nggak bisa mendahului rahasianya Tuhan. Terus juga kalau ditanya lagi, saya tanya lagi sama Bapak rohani saya tanya, kenapa ya orang bisa bercerai?
Karena apa? Karena masih hidup di dalam ego masing-masing. Karena apa? Ini yang dikatakan ya di dalam next slide, kita bisa tahu bahwa ada 3 otoritas yang diakui Tuhan. Ya, yang pertama adalah kerajaan atau pemerintahan ya. Ini memang terbentuk karena memang Tuhan yang berkehendak. Ya, nggak ada sebuah negara ya bisa terjadinya terbentuknya pemerintahan tanpa seizin Tuhan. Yang pertama itu diakui oleh Tuhan. Yang kedua adalah gereja. Gereja terbentuk juga benar adanya karena Tuhan. Tapi yang paling terutama dan yang terkecil adalah keluarga atau rumah tangga. Ya, saya izinkan ya tampilkan ya foto keluarga saya. Karena apa? Ini waktu saya liburan ya, saya bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga dan juga keluarga rohani. Saya merasakan sekali ketika di mana terbentuknya keluarga dari seorang laki-laki dan juga wanita, maka lahirlah anak-anak ilahi juga. Sehingga apa? Kami merasakan sukacita. Kalau semua keluarga merasakan sukacita, damai sejahtera, datang ke gereja dengan sikap hati yang benar, bahkan anak-anak kita pun nanti duduk di dalam pemerintahan, ini adalah kuasa yang begitu dahsyat yang diakui oleh Tuhan. Tapi iblis tidak menyerang dari pemerintahan, ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Iblis juga tidak menyerang di dalam gereja. Iblis menyerangnya simple, dia menyerangnya di dalam keluarga-keluarga. Ketika suami istri ada asumsi, ketika suami istri ada ekspektasi, ketika suami istri ada dendam, ada sesuatu yang ingin dibalas, ada sesuatu yang ingin dilakukan kepada pasangan yang telah menyakiti. Ini semua akan runtuh. Di mana keluarga runtuh, gereja pun akan runtuh. Ketika gereja runtuh, pemerintahan pun akan runtuh. Ya, ini yang harus kita sama-sama sepakati bahwa kita bangunlah keluarga kita menjadi keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang diakui oleh Tuhan bahwa keluarga kita, keluarga saya dan Anda pasti juga akan membawa dampak ya untuk mendatangkan kerajaan Allah. Oke. Ya, sebagai keluarga ya Bapak Ibu, kita harus waspada terhadap apa? Tentunya terhadap kuasanya yang tadi ya di Matius 22 itu ya, bahwa terhadap kuasa Beelzebul. Siapa itu Beelzebul? Dia adalah dewa orang Filistin, yang berarti arti namanya adalah Raja Lalat. Nah, lalat itu kan senangnya di tempat-tempat yang kotor ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya, di tempat-tempat yang jorok ya kan, di tempat-tempat luka ya yang belum bersih, belum sembuh. Nah, oleh sebab itu sebagai keluarga kita harus waspada terhadap luka-luka yang ada di dalam, tentunya di dalam setiap kita, artinya pasangan ya, suami istri. Karena apa? Setiap luka-luka yang tidak dibereskan, setiap luka-luka yang tidak dipulihkan, disembuhkan, itu akan membuat tempat. Buat siapa? Tentunya buat si disebut Raja Lalat ini ya. Untuk apa ya? Untuk memanipulasi setiap pikiran dan perasaan kita. Sehingga akhirnya luka-luka itu menjadi apa? Menjadi kepahitan ya teman-teman, Bapak Ibu. Akhirnya membuat kita sulit untuk menerima pasangan kita. Kita sulit dan kita tidak pernah melihat pernikahan di dalam Tuhan ya. Karena kita membiarkan luka yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Nah, tentunya ada beberapa luka yang ada di dalam pernikahan kita. Yang pertama adalah, silakan next slide. Luka itu bisa datang dari sikap dan perkataan. Nah, kenapa sikap dan perkataan, teman-teman, Bapak Ibu? Jadi saya ini dibesarkan oleh keluarga yang kalau ngomong itu tinggi dan agak kasar gitu ya. Sedangkan suami saya walaupun dia asalnya dari Sumatera Barat ya, tapi dia mungkin lebih halus gitu loh kata-katanya gitu. Jadi saya kalau ngomong kayak orang teriak gitu ya. Bukan kayak teriak, ngajak berantem. Ngajak berantem. Terus kayaknya marah kesannya. Padahal saya nggak marah gitu loh. Padahal saya nggak marah gitu. Jadi kadang-kadang cuma ngambil minuman aja ya, minta tolong nih misalkan, Papa tolong ambilin tuh minuman di situ gitu loh. Nah, karena kalau nada saya tinggi tuh dia pikir saya tuh marah gitu, padahal enggak gitu. Terus apalagi ya, kadang-kadang ya
ketika awal-awal pernikahan gitu, saya ingat gitu ya, kalau dia pulang kantor ya Bapak Ibu ya, kalau dia pulang kantor kan maaf ya Bapak Ibu ya, kan keringetan gitu ya, keringetan terus ya pasti kan keluarlah wangi-wangi aroma yang kurang sedap. Nah itu saya sangat langsung saya straight to the point, saya bilang nggak boleh masuk kamar, nggak boleh kemana-mana, langsung harus masuk ke kamar mandi, dia harus cucian, dia harus mandi apa segala gitu. Nah itu aja dia langsung maksudnya responnya dia tuh langsung ngarah gitu. Maksudnya dia tuh capek pulang kerja, harusnya dikasih duduk dulu lah gitu kan, dikasih minum dulu gitu. Nah, saya tuh enggak. Saya langsung suruh dia masuk ke kamar mandi, setelah itu baru dia boleh minum, boleh duduk gitu. Nah, perkataan dan sikap saya itu ternyata membuat dia luka gitu loh. Jadi dia berpikir kok susah ya mau masuk ke rumah aja tuh banyak aturan, kata dia gitu. Kata suami saya masuk rumah aja tuh banyak aturan. Jadi akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, suami saya nggak pulang ke rumah saya. Dia pulang ke tempat lain Bapak Ibu. Ke rumah mertua saya, ke rumah mamanya. Karena kalau di rumah mamanya, kalau dia pulang, dia tuh nggak harus masuk kamar mandi. Dia bisa langsung masuk kamar mamanya, dia bisa tidur-tiduran, dia bisa melakukan apa yang dia suka gitu. Tapi kalau di rumah saya enggak, gitu. Di rumah kita ya, enggak. Nah, itu akhirnya membuat luka buat dia gitu. Terus apalagi perkataan ya, mungkin dari perkataan saya ya yang saya bilang dia ya tanda kutip mengeluarkan aroma yang tidak baik, terus dia juga kadang-kadang suka kalau ngomong suka apa namanya, suka bilang saya gendut lah, ya kan, dia suka bilang saya apa namanya dulu langsing sebelum merit, setelah merit melebar ke kiri dan ke kanan. Padahal dia juga yang bikin saya gendut, Bapak Ibu, dia juga yang kasih saya makan. Akhirnya saya melebar ke kiri dan kanan, tapi dia juga yang komplain gitu loh. Ya. Terus apalagi yang menyebab luka ya tentunya latar belakang keluarga yang tadi saya bilang saya dibesarkan oleh keluarga yang rapi, yang teratur. Nah, sebaliknya suami saya dibesarkan oleh keluarga yang kalau bahasa halusnya Bapak Ibu kurang teratur, padahal nggak teratur ya Bapak, maaf ya. Jadi dia tidak teratur, kalau aku teratur Bapak Ibu. Nah, terus apalagi pendidikan ya, maaf bukan menyombongkan diri, pendidikan bisa dibilang ya saya disekolahkan di tempat sekolah yang lumayan bagus gitu loh. Sedangkan suami saya kayaknya di sekolah asal dia sekolah gitu loh. Sampai akhirnya kebawa nih sampai hari ini gitu loh. Itu yang akhirnya membuat kami memutuskan gitu kalau misalkan kita mau kasih sekolah anak ya harus yang minimal yang better lah, yang baik gitu loh. Karena itu membuat kami berbeda. Nah, terus karena saya diatur, diajar oleh, dididik oleh keluarga yang teratur gitu ya. Tadi saya bilang begitu pulang masuk kamar mandi ya kan, rapi, wangi baru bisa keluar, baru bisa duduk, baru bisa masuk kamar apalagi ya baru bisa melakukan activity. Nah, itu awal-awal itu kaget gitu loh. Contoh kalau dia keluar dari kamar mandi bawa anduk masuk ke kamar tuh anduk langsung dilempar syung gitu. Kalau nggak dia taruh di tempat tidur lah, di mana, whatever yang dia suka gitu. Nah saya tuh nggak bisa gitu karena saya diajar oleh orang tua saya naruh anduk ya di tempat anduk gitu loh, bukan di sembarang tempat. Nah itu seringkali akhirnya menjadi konflik di antara kita gitu loh. Cuma gara-gara anduk Bapak Ibu. Sampai terakhir pernikahan kita yang ke berapa ya? Ke 10 tahun kayaknya kalau seingat saya. Akhirnya dia baru menyadari Bapak Ibu bahwa apa yang dia lakukan itu kurang benar ya tentunya ya. Jadi anduk bisa di mana-mana taruhnya. Kadang-kadang ditaruh di lemari baju, Bapak Ibu coba bayangin. Anduk basah ditaruh di lemari baju, bisa bayangin. Jadi itu yang membuat saya tuh kadang-kadang tanduk saya keluar gitu. Kalau udah lihat-lihat yang kayak gitu tuh tapi akhirnya ketika saya belajar ya untuk saya mulai memanage artinya saya mulai mengatur, saya punya perkataan, saya punya sikap, ya akhirnya dia dengan tentunya dengan kasih karunia akhirnya dia juga bisa berubah gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah hubungan pranikah yang tidak kudus. Nah, kami termasuk adalah orang yang ketika menjalin hubungan itu tidak kudus. Nah, itu akhirnya membawa luka terutama saya ya. Terutama saya sampai dengan pernikahan saya.
Dan itu saya baru sembuh luka itu kurang lebih 3-4 tahun yang lalu kayaknya ya, saya lupa. Mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya lupa. Jadi awalnya saya nggak tahu teman-teman, kalau itu adalah hal yang sangat-sangat penting gitu. Jadi gini, awal kami menjalin hubungan, saya punya ekspektasi ketika saya nanti menikah, saya menikah dengan pria yang apa namanya, yang baik, ya kan. Terus saya ketika saya juga malam pertama, saya di malam pernikahan saya gitu. Saya jadi punya ekspektasi. Nah, ketika saya menjalin hubungan sama suami saya, yaitu dia langsung apa namanya melakukan hubungan intim gitu dengan saya. Nah, itu awalnya saya nggak sadar kalau itu membuat saya tuh luka gitu loh. Ketika saya tahu adalah ketika saya berespon. Artinya gini, karena itu kan saya ada rasa nggak aman. Saya ada rasa kayak gimana ya, nggak aman lah ya kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalkan saya telepon suami saya atau saya SMS suami saya, dia nggak bales, itu saya bisa marah teman-teman. Saya bisa ngamuk. Dan itu nggak ada yang tahu gitu. Nah, akhirnya sampai satu ketika saya merasakan kayaknya ada yang salah nih dengan saya gitu loh. Maksudnya kenapa saya cuma baca suami saya nggak bales telepon, nggak bales WA, kenapa saya ngamuknya kayak orang kayak orang yang nggak punya akal budi gitu loh. Bener-bener kacau deh pokoknya deh. Akhirnya satu ketika saya sedang bergumul, Tuhan ingetin gitu, Tuhan bukain gitu loh. Memang waktu itu hubungan kami nggak kudus gitu loh. Nah, akhirnya satu kali saya cerita sama Bapak rohani, Bapak Ibu rohani saya gitu loh. Dan itu saat itu saya ngalamin yang namanya pelepasan gitu loh. Dan itu pertama kali dalam hidup saya yang biasanya saya doain orang pelepasan, kali itu saya berdoa malah saya yang dilepasin gitu loh. Dan itu saya baru tahu dan saya baru ngerti, oh ternyata luka itu lama banget terpendam. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar Bapak Ibu bahwa itu menjadi luka dalam hidup kita ya, dalam hati kita. Jadi itu kayak ketutup, ke cover deh pokoknya, benar-benar tuh si jahat itu tidak ngungkapin secara langsung gitu. Tapi ketika kita bawa kepada Tuhan, itu Tuhan bukain satu persatu gitu loh. Nah, terus yang keempat adalah kelemahan pribadi dan perbedaan-perbedaan. Nah, itu contohnya yaitu ya kalau misalkan kayak tadi handuk, terus saya kan kalau tidur itu saya nggak bisa nyala lampu. Saya tuh kalau tidur malam mesti gelap. Nah, suami saya tuh nggak suka mesti nyala lampu. Nah, itu kadang-kadang itu yang menjadi luka gitu. Jadi kalau mau tidur ya saya harus nungguin dia tidur gitu loh. Kalau nggak saya nggak bisa tidur, lampu nyala gitu kan, terus apalagi nonton itu saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya bisa emosi gitu loh. Nah itu hal-hal yang terjadi ya dalam sehari-hari kita yang akhirnya membuat luka. Jadi luka itu numpuk gitu loh. Yang akhirnya kalau kita nggak beresin ya banyak pilihan ya. Ada yang menghindar, ada yang lari, ada yang freeze ya kan, atau juga ada yang fight ya. Nah yang kelima adalah orang lain atau will atau pil atau mertua. Nah, banyak sekali ini kejadian di dalam pernikahan-pernikahan yang usianya itu baru sekitar 5 sampai 10 tahun. Gitu loh. Apalagi yang berhubungan dengan mertua ya, itu sangat-sangat dalam gitu loh. Artinya dalam, banyak orang yang nggak siap punya orang tua yang lain gitu loh di dalam hidup orang itu. Karena ketika kita menikah kan kita nggak cuma menikah sama pasangan kita, tapi kita menikah dengan keluarga besarnya, gitu loh. Nah itu yang terkadang membuat banyak orang menjadi luka di dalam pernikahan mereka. Nah itulah ya, kalau will ya pasti ya teman-teman ya, atau pil ya itu juga udah pasti ya akan membuat luka yang tidak akan pernah bisa dilupakan, tetapi bisa dipulihkan, gitu. Nah,
agar setiap perbedaan, setiap luka ini nggak menjadi setiap perbedaan ini tidak menjadi luka ya dalam hidup kita, ya tentunya di dalam pernikahan kita yang kita harus lakukan adalah ya tentunya kita harus membedakan mana yang esensi, mana yang nggak esensi, mana yang prinsip, mana yang nggak prinsip, gitu loh. Yang prinsip seperti apa, yang tidak prinsip seperti apa. Artinya gini, kalau yang nggak prinsip ya Bapak Ibu ya, seperti misalkan yang tadi saya cerita soal anduk lah, soal lampu lah, mungkin ada yang soal odol lah, soal hal-hal yang nggak prinsip di dalam pernikahan, tentunya itu jangan dijadikan satu hal yang membuat kita konflik yang tidak pernah selesai. Gitu loh. Akhirnya kita membuat lari gitu loh, karena mungkin aduh nih orang dibilangin nggak berubah-berubah, dari ngomong baik, ngomong sedang, sampai ngomong marah tetap juga nggak berubah. Tapi kalau kita di dalam prinsip pernikahan, kalau memang ada prinsip yang dilanggar antara suami atau istri, nah itu juga bukannya kita hindari atau kita lepaskan, tapi justru adalah kita harus menyelesaikan konflik itu, Bapak Ibu. Karena kesuksesan sebuah pernikahan itu bukannya lari, tapi kesuksesan sebuah pernikahan adalah bagaimana suami istri itu bisa menyelesaikan konflik, ya tentunya dengan benar di dalam Tuhan. Karena pernikahan adalah sebuah perjalanan. Artinya di dalam perjalanan, kalau misalkan perjalanan kan belum tentu semua mulus ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada satu hal di tengah jalan, kalau kita jalan kaki mungkin ada jalan yang berbatu, ya kan. Kalau kita naik mobil mungkin satu saat kita harus berhenti, kita harus isi bensin, ya kan. Nah itu namanya proses perjalanan yang memang kita harus lewatin, gitu. Tapi bagaimana kita melewati itu semua ya. Nah tentunya ada jalan keluar, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, hari ini kita mau kasih Bapak Ibu jalan keluar. Bagaimana supaya luka-luka yang ada di dalam hidup kita, terutama dalam pernikahan kita itu, kita bisa sembuh dari setiap luka yang terjadi ya lewat perbedaan-perbedaan kita sama pasangan kita. Ya, mungkin sampai di sini. Silakan. Ya, untuk lebih lanjutnya ya saya memberi kesempatan ya kepada juga Pak Agus Wibawa atau Ibu Ceni atau teman-teman, sebelum lanjut ya pastikan fasten your seat belt ya, pasang seat belt-nya teman-teman ya. Kita mau lebih kenceng lagi nih ya, silakan. Mungkin ada teman-teman mau bertanya atau juga mau meneguhkan. Saya kasih kesempatan Pak Agus Wibawa. Iya, oke, thank you Bro Yoki. Wow, pengajaran yang luar biasa ya teman-teman ya. Saya percaya pasti banyak pertanyaan nih dari teman-teman ya. Sebelum kita lanjut, apakah mungkin kan untuk kita buka video semua nih, supaya kita bisa saling mengenal ya. Pasangan kita ada nggak di sebelah kita nih teman-teman ya. Kalau video ditutup kita nggak tahu nih, benar nggak? Ya, ya kalau nggak keberatan ya bisa dibuka videonya supaya kita lebih saling mengenal ya teman-teman. Oke ya. Oke lanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir? Kalau ada pertanyaan bisa buka mic-nya ya, tanyakan sesuatu atau bisa chat ya di room chat ya. Kalau belum ada, oke ya. Ini ada pertanyaan dari istri saya nih, dapat chat langsung ya. Iya, ada chat ke Japri langsung ya. Japri ya ke saya ya. Saya kecewa karena suami saya lebih peduli dengan mamanya. Sementara mamanya tidak suka sama saya. Saya sudah ingin meninggalkan suami saya karena setiap hari ribut dicampuri sama mertua. Gimana menyingkapinya? Karena menurut firman Tuhan suami harus memprioritaskan pasangan. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang tajam setajam silet ya. Karena apa saya bilang tajam setajam silet? Itu pribadinya adalah saya. Ya. Karena saya anak paling bungsu ya. Ya memang saya juga waktu itu tertolak ya, tapi akhirnya diterima. Dan memang satu-satunya keluarga yang sayang sama saya adalah mama saya. Ya. Jadi waktu pacaran aja saya ajak mama saya nonton bertiga.
ya. Jadi juga saya tes ya kemurnian daripada cinta ya mantan pacar saya ini, benar nggak ya dia teruji. Ternyata lagi pacaran dia teruji, teman-teman. Dia senyum-senyum, dia seneng gitu loh. Pergi sama mama saya, sampai akhirnya saya bilang, wah ini pasangan yang sudah teruji, saya bilang gitu ya. Tapi tahu nggak teman-teman ya, Bapak Ibu atau yang Ibu yang bertanya, setelah menikah tiba-tiba berubah ya. Karena apa? Waktu pacaran itu ada zat ya yang menguasai tubuh kita, namanya lamin ya. Saya susah nih baca dari bukunya. Itu namanya apa? Asmara atau juga hormon ya yang naik ya. Tapi kenyataannya ketika menikah udah mulai langsung berubah. Istri saya langsung bilangin sama mama kamu ya, Kak, mama kamu tuh nggak layak ngatur-ngatur rumah saya. Saya kaget langsung. Waduh, kok langsung berubah? Kamu jangan lagi pulang ke rumah mama kamu, langsung pulang ke rumah. Ya, saya nggak benci ya sama dia, cuman kecewa. Kok dulu? Ya, soalnya mama kamu itu datang ke rumah langsung tiba-tiba rubah. Di rumah tuh langsung dirubah. Sesuai apa yang dia mau, Bapak Ibu. Jadi saya kaget gitu, begitu pulang, loh kok jadi begini rumah saya gitu. Langsung saya panggil, Yongki, masuk. Ya, jadi kami memang nggak sempet ya sampai ribut atau mama saya ditegur sama istri saya. Karena saya ada rule, di dalam pernikahan kita ada bikin rule. Kamu boleh tegur mama kamu, saya yang tegur mama saya. Nggak boleh cross. Kalau cross itu nanti pasti menimbulkan konflik ya. Pasti nanti ada kepentingan-kepentingan ya. Jadi ketika juga waktu tadi dengar ya teman-teman, saya disuruh pulang langsung. Sebenarnya bukan ke rumah mama saya langsung tidur langsung enak, enggak teman-teman. Karena apa? Mama saya masakin masakan yang saya makan dari kecil. Sedangkan dia masak makanan dari dia kecil, masakan mamanya. Jadi kamu nggak suka masakan saya gitu? Saya suka masakan kamu asal menunya dari mama saya resepnya. Saya nggak bisa masak masakan mama kamu. Makanya apapun yang nggak bisa itu karena belum biasa. Coba dong kamu deketin mama saya, belajar, duduk. Takut kamu kenapa gitu loh. Mama saya kan nggak gigit kamu. Ya enggak, maksudnya kalau mama kamu kan ngomongnya agak keras gitu. Masa masak gak bisa gini-gini gitu. Itu kan perasaan kamu. Sebenarnya kamu lebih keras kalau mau diukur intonasinya dan frekuensinya. Enggak, saya sama mama kamu nggak keras kok. Saya baik, ngomongnya halus. Iya, kan kamu baik tapi kamu nggak melakukan apa yang saya mau. Nah ini dia. Apa yang dia pertahankan, saya pertahankan. Akhirnya kita ribut gara-gara apa? Yaitu masakan mertua. Saya bilang sama dia, kalau dia mau masak mamanya, masak aja. Tapi saya nggak makan. Karena apa? Beda aliran. Dia asem. Saya pedes, ya. Jadi dia masak dan apa? Pedes itu enak. Benar nggak, Bapak Ibu? Asam sama pedes enak. Itu perpaduan yang hauce senciping. Benar nggak, Bapak Ibu? Kalau asam bisa naikin lambung kita. Kalau pedes itu banyak vitamin C-nya. Kalau burung beo dimakan cabai, mulutnya makin lemes. Kalau dikasih asam, dia bisa gagu burung beo. Nggak bisa ngomong lagi. Ya, jadi saya nggak mau asam-asam gitu. Kalau kamu mau, ya inilah konflik yang terjadi di antara kita hanya gara-gara yaitu ya antara perkataan, sikap hati, ya juga sikap pola pikir ya. Buat ibu yang bertanya, saya mau katakan dan juga buat suaminya ya. Tentunya kalau kita terus punya kepentingan dan juga ego yang sama, nggak ada titik temu. Akhirnya kita duduk tenang ya. Saya bilang ya udah kalau kamu mau masak, kamu masak 2 deh. Kamu makan. Nah kalau dia bilang capek, ya udah berarti besok saya juga nggak usah kerja, nggak usah kasih uang makan. Saya juga capek kerja cari uang. Kalau nggak dikasih uang makan, nggak makan dong. Ya udah kita makan nasi goreng tek-tek aja tiap hari gitu loh. Ya bosan lah. Nah akhirnya kan nggak ada ketemu kata sepakat. Tapi ketika kami sepakat, puji Tuhan, haleluya ya teman-teman. Ya khususnya buat yang tadi bertanya ya suaminya, percaya deh. Ketika nanti kita punya anak, nanti anak kita itu yang jadi chef atau jurinya. Dia mau masakan yang mana? Oh, masakan mami saya. Karena masakan mami saya itu tidak pedas. Anak kecil tidak boleh dikasih makanan pedas. Itu tidak baik bagi perutnya. Jadi pasti masakan mami saya. Betul ya Bapak Ibu? Apakah betul? Ya, ternyata tidak Bapak Ibu. Anak saya 3, anak saya besar-besar karena makan cabai. Cabai itu kalau dikasih makan ya,
Kalau asem anak-anak kalau dikasih makan kejar-kejaran. Anaknya suruh nganga gitu. Kalau dikasih cabe, ditaruh, diulek, baru di tangan aja dia nyamperin. Hitungan berapa? Hitungan 5 menit anak saya makannya done. Jadi habis tuntas makanan. Nggak ada sisa. Itu dia yang kita mau cerita. Jadi tetap semua yang kita lakukan ada hasilnya. Ya buat Bapak dan Ibu nanti ke depannya saya percaya Bapak dan Ibu yang tadi bertanya, jangan sampai konflik yang berkepanjangan kalau tidak tahu akarnya. Ternyata akarnya sebenarnya bukan mertua kita, tapi akarnya yaitu antara kita berdua. Berdua yang menghidupi ego. Ketika kita membiarkan luka yang belum sembuh, karena Pak, perkataan istri saya juga kasar ya saya rasa. Latar belakang keluarganya, dia sih pendidikannya tinggi, tapi kalau makan, itu kayak anak ayam makan sendiri-sendiri. Nah kalau saya di keluarga, kalau makan duduk keluarga, tertib gitu loh, makan sama-sama. Terus bro, bukan anak ayam, sorry ya saya koreksi, anak manusia. Iya, tapi kan kayak anak ayam, makan saya datang lagi lihat duduk, yang itu makan, yang itu nggak makan, ntar datang lagi makan. Ya kan, gitu loh. Laparnya kan nggak bareng bro, laparnya nggak bareng, ya, gimana? Tapi kalau nggak bareng. Sesuatu yang baik kita harus pertahankan, yang kurang baik kita harus ya upgrade ya teman-teman ya. Jadi saya ngerasa ada sesuatu yang baik dari keluarga dia, kita ambil. Ada sesuatu yang baik dari keluarga saya, kita ambil. Supaya kita punya fondasi yang kuat. Ya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut ya. Seru nih jadinya, gara-gara satu pertanyaan. Thank you nih, Bro Yongki ya, atas jawabannya ya, luar biasa ya. Karena mengingat waktu, ini ada satu pertanyaan di room chat dari Bapak Jacobus ya. Malam Ko Yongki, apakah ada tips dan trik pada waktu kita mau mengaku dosa atau kesalahan yang diperbuat tetapi malah dijudge sehingga next-nya susah untuk mengaku karena ada rasa takut untuk dihakimi? Ya, ini pertanyaannya juga kayaknya kena ke saya lagi ya. Karena saya adalah manusia paling berdosa, terdakwa, ini hakimnya nih ya. Kalau dulu katanya Yesus hakimnya gitu, ternyata saya lihat dia mukanya kayak dia yang hakimnya gitu. Ya, ini kan ya balik lagi ya, saya merasa dia kayak hakimnya. Jadi saya terbuka di sini karena ini keluarga. Ya, saya untuk ngaku dosa ya, yang nanya juga Jakobus, ya mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang pernah dengar kesaksian saya. Saya karena pola asuh yang ya liar ya, karena nggak ada nilai-nilai di dalam keluarga yang benar sesuai firman. Ya saya nggak diajarin takut akan Tuhan, jadi saya itu dari kecil udah gambar tentang seks itu saya udah salah nangkep teman-teman. Jadi ya ini karena dewasa saya dari kecil lihat ada orang yang berhubungan intim. Jadi dari kecil itu saya masuk ke alam bawah sadar kelas 5 SD sehingga saya dimasukin ya, bukan hanya pornografi tapi ada hasrat ya. Jadi dari kecil itu ada hasrat. Ya, karena ada sepupu main nginep, saya sempat melakukan pelecehan. Saya mau ngaku itu juga takut ya ke istri saya. Terus juga kalau saya juga setelah saya dewasa, saya bergaul juga sama teman-teman yang nggak benar, saya juga jatuh ke dalam ya itu ya seks bebas gitu ya. Jadi saya hasratnya seperti itu yang tadi teman-teman dengar. Ya buat saya melakukan hubungan sebelum menikah buat saya dulu sebelum tahu kebenaran itu biasa. Tapi ternyata itu buat saya terintimidasi. Nah, bagaimana ketika mau ngaku? Ya itu Tuhan memang sudah pilih ya setiap kita ya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam juga rencana Tuhan. Saya mau ngakunya gemeter Pak Yakobus. Saya ngaku nggak ya, ngaku nggak ya, ngaku nggak ya. Itu saya ngakunya juga benar-benar minta tolong Tuhan. Ya pertama minta tolong Tuhan, kedua ya minta tolong yaitu ya ada waktunya Tuhan juga gitu. Jangan waktunya kita maunya ngaku terus maunya dimaafin, diampuni. Jadi waktu saya mau ngaku itu saya udah bilang, waduh saya kayaknya ngaku bisa diceraiin nih. Saya pasti kayaknya ditinggalin nih. Tapi tahu nggak Bapak Ibu ya, khususnya ya Yakobus juga ya, waktu saya ngaku dengan hati yang hancur ya, dengan juga merasakan bahwa minta pertolongan Tuhan,
waktu saya ngaku sama istri saya ya, waktu itu juga ada di camp ya, di retret pernikahan ini ya. Saya pikir saya digampar, saya pikir saya ditinggalin gitu ya. Saya udah takut banget. Nggak taunya dia bilang, dia peluk saya. Ya udah, saya ampunin kamu. Waduh, dengkul saya gemeteran, Bapak Ibu ya. Saya kayak pengen pingsan jadinya gitu loh. Tiba-tiba dia peluk saya gitu. Wah, waktu dia peluk saya nangis kayak anak kecil gitu ya. Waktu diampunin itu, waduh kayak sesuatu, ya itu ya plong ya. Jadi setelah itu pun juga saya kalau jatuh di dalam, ya saya sempat juga ngaku dosa, ya dosa onani. Saya cerita sama istri saya, diampunin dan didoain juga. Nah itu buat saya jadi pengakuan saya kepada istri saya, buat saya jadi sesuatu yang benar-benar jadi gaya hidup. Jadi bukan simpen dosa lagi, Bapak Ibu. Tapi kita hidup tidak lagi penuh dengan dosa, artinya kekudusan kita itu kita akuin bukan hanya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau bisa usahakan ya tentunya dengan hikmat ya, ngaku sama istri, didampingin sama komunitas. Itu sih yang dari saya, bagian istri saya nih. Kalau buat ngampunin dan nggak menghakimi, gimana responnya kamu? Ya, memang sebagai waktu itu kondisinya cuma ada dua sih teman-teman ya pilihannya, ampunin atau tidak. Ya, nah tadi kita udah belajar ya bahwa banyak luka ya, banyak penyebab ya membuat kita dengan pasangan itu kayaknya sepakatnya susah ya kan, terus kagak nyambung, saya mau makan apa, dia mau makan apa, terus udah gitu kalau mau makan nanya, mau makan apa? Terserah. Nah, terserah itu bahaya Bapak Ibu. Nanti otak saya pengen makan bakso, atau suami saya mau makannya nasi goreng kambing, nggak nyambung deh Bapak Ibu. Nah itu akhirnya membuat kita tuh sering konflik hal-hal yang nggak esensi gitu loh. Nah tentunya kabar baiknya ya tentu kita harus untuk dapat menyelesaikan setiap luka, untuk dapat memulihkan ya setiap luka yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita ya cuma ada satu Bapak Ibu, adalah pengampunan. Ya, boleh next slide. Yang tadi saya bilang ya, cuma ada dua pilihan. Pengampunan, diampuni atau enggak. Nah, pengampunan itu adalah, next slide, melepaskan semua tuntutan kepada pasangan atau terhadap orang yang melukai atau mempermainkan hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang datang ke tempat ini mungkin tidak bersama pasangannya atau masih single, ya kita harus melepaskan semua tuntutan pada orang lain ya tentunya yang melukai atau mempermainkan hidup kita. Karena itu yang bisa membuat kita menjadi simpen luka, menjadi bahkan yang lebih pahit menjadi kepahitan. Yang kedua adalah pengampunan itu bukan pilihan, tapi perintah Tuhan. Di Matius 18 ayat 22 berkata, Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Artinya apa? Kita mengampuni itu melepaskan pengampunan kepada orang yang sama untuk kesalahan yang sama dalam satu hari. Ya, jadi artinya sampai sempurna. Jadi kesalahan yang sama, orang yang sama, kayak pasangan kita ya orang yang sama. Kesalahan yang sama, dia naruh anduk sembarangan, ya kita ampuni setiap hari. Karena itu setiap hari yang dia lakukan. Karena apa? Mandi sehari 2 kali, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma 1 hari, sehari 2 kali saya harus ngampunin suami saya kalau dia naruh anduk sembarangan. Nah kalau dia mandinya 3 kali, ya 3 kali saya harus ngampunin. Itu. Dan Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, bahwa ada pribadi yang mau mati buat kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Makanya pengampunan itu bukan pilihan. Tapi itu perintah. Nah, namanya perintah Bapak Ibu berarti harus wajib kudu dilakukan. Itu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi ketika suami saya minta ampun pertama kali, yaitu yang tadi saya bilang ada 2 pilihan. Dan saya bersyukur, saya sangat-sangat bersyukur. Saat itu saya memilih saya mengampuni suami saya. Karena apa?
Sejak saat itu sampai hari ini, saya sangat menikmati yang namanya pernikahan di dalam Kristus. Konflik ada nggak? Tetap ada, Bapak Ibu. Tapi respon kami udah berubah. Terutama saya ya. Saya udah berubah, yaitu saya belajar untuk mengampuni untuk orang yang sama, kesalahan yang sama, sampai akhirnya suami saya pun berubah. Nah, saya sangat bersyukur saat itu ya, Roh Kudus pimpin saya. Saya kalau ditanya kekuatan dari mana, saya nggak punya kekuatan. Tapi karena Kristus, kasih karunia Bapa yang memampukan saya. Dan itu saya sangat bersyukur. Kalau enggak, kalau saya waktu itu mengambil keputusan yang salah, saya tidak mengampuni suami saya nggak tahu hari ini saya mau jadi seperti apa pernikahan saya. Mungkin saya nggak ada sampai di sini. Dan tahu nggak Bapak Ibu, ketika saya melepaskan pengampunan saat itu, apa yang terjadi? Kan tadi dia cerita ya bahwa dia melecehkan sepupunya. Tahu nggak Bapak Ibu? Sepupunya itu sangat dekat sama saya. Sangat dekat. Tapi itulah amazing-nya Tuhan ya. Saya tuh nggak ada dikasih apa ya, keinginan untuk tanya sama itu sepupu atau sama Yongki, lu ngapain? Lu apain itu orang? Diiniin apa? Nggak ada loh Bapak Ibu. Ketika kita benar-benar mau punya hati mau ngampunin gitu ya, itu nggak ada tuh yang kayak gitu tuh, nggak ada keinginan desire untuk nanya untuk apa, enggak. Bahkan saya ketemu sepupunya Yongki pun saya nggak ada kepengen tanya lu gimana enggak. Cuma memang waktu itu sebelum waktu kami ada rekonsiliasi itu, dia pernah kasih clue ke saya gitu. Karena kan kita deket, jadi saya tidur bareng sama dia. Dia juga kalau nginep di rumah saya karena dia tinggalnya di luar kota gitu loh. Dia nginep di rumah saya, dia berapa kali dia suka ngomong, lu nggak tahu sih Ci, Koyongki orangnya kayak gimana gini. Nah karena saya nggak punya pikiran yang aneh-aneh, jadi saya ya udah nggak apa-apa aku pikirin. Nah, sampai satu kali dia ngakuin itu gitu. Dan itu yang saya bilang, ketika saya memutuskan saya mengampuni, itu nggak ada pikiran-pikiran yang seperti itu ya. Malah akhirnya sekitar beberapa tahun yang lalu, tahu nggak Bapak Ibu? Sepupunya datang ke rumah saya, kan kita sincaan pasti kumpul kan ya, kalau sinca kita kumpul gitu. Tahu nggak, hari itu dia tuh cerita sama saya tentang pernikahan dia karena dia sudah menikah gitu. Dan hari itu kami melayani dia bersama suaminya di rumah saya. Dan itu yang saya kaget, makanya saya bilang, wow, dahsyatnya pengampunan seperti itu loh. Ketika kita ngampunin, orang yang sama kita layanin, Bapak Ibu. Dan itu di luar pemikiran saya. Gitu. Ternyata memang Tuhan udah siapkan pekerjaan baik yang memang sudah disiapkan buat kita. Itu. Oke. Ya, itu dari istri saya. Ya, jadi bagian kita atau bagian juga kita yang berbuat dosa, pastikan ya saya juga minta ampun sama sepupu saya. Dan kalau juga istri saya adalah saksinya ya, saya ceritain kenakalan saya dari SMP sampai SMA, di mana saya bandel sekali ya. Itu Tuhan bisa ciptain situasi kondisi Bapak Ibu. Tiba-tiba ketemu di jalan ada orang yang saya rugikan ya, kayak karena penuh dengan ya itu ya minta ampun sama Tuhan, ternyata Tuhan ketemukan saya minta ampun. Ada saksinya istri saya. Terus siapapun ya, ada orang tuanya pernah saya rugikan gitu. Oh, engkongnya bukan orang tuanya. Engkongnya saya rugikan, tiba-tiba dia datang ke komsel kami, saya kaget, loh, kok dia cucunya gitu loh, saya beresin, saya ngaku dosa, saya nggak lagi takut malu, nggak takut lagi dimaki, dimarahin, walaupun waktu itu udah jabatannya di dalam pelayanan, udah pelayanan lah gitu loh. Saya tetap ngaku, saya bilang saya nggak kuat ini, kalau Tuhan udah pertemukan kepada kita, ada orang-orang yang kita rugikan atau ada orang-orang yang kita lukai, kita minta ampun. Ya, next ya, boleh next ya. Nah, disinilah yang paling penting ya di dalam pengampunan, bukanlah memendam atau membiarkan atau menahan amarah dan melupakan. Tapi di sini dikatakan ya di dalam Matius 18 ayat 27 ini ada seorang raja yang punya belas kasihan sehingga dia diampuni orang yang hutangnya begitu banyak ya. Ya, ini kenapa saya ingat banget firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 27. Kalau tadi teman-teman dengar ya, begitu banyak ya istri saya ngampunin saya. Tiba-tiba satu ketika saya menemukan ya istri saya melakukan kesalahan. Ya memang kesalahan pertama dia pakai tanda-tanda heran ya. Dia habis tanda tangan suaminya terheran-heran. Ya jadi dia bikin kartu kredit, dia bikin tanda tangan, saya bayar ya. Saya bilang udah saya nggak mau. Tapi ada satu titik
akhirnya tagihannya itu besar sekali ya Bapak Ibu. Itu saya nggak tahan gitu ya, walaupun saya udah minta maaf ya, di awal udah ngaku. Waktu dia buat kesalahan itu, wah saya marah banget. Saya marah sekali. Apa yang saya lakukan? Saya pulangin dia ke orang tuanya. Pagi-pagi saya pulangin, walaupun dia nangis-nangis minta ampun. Enggak, saya bilang saya nggak mau ampunin kamu, kamu kelewatan. Nggak tahu diri, oh pokoknya kata-katanya saya kasar deh gitu. Saya bilang, udah kamu cuma numpang di sini, udah kamu mendingan sama orang tua kamu, biarin anak saya yang urus. Saya anterin pulang dari Bekasi, saya anterin ke rumah mamanya di Sudirman, di rumah cicinya. Saya anterin, saya pulangin, saya bilang, nih Mam, anak mami saya nggak bisa urus lagi, urus aja deh, saya bilang gitu. Kaget mertua saya, anak istri saya nangis sama papanya, saya langsung tinggal. Saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah ya, waktu pulang ke rumah lihat anak saya ya, saya bilang udah saya kuat lah. Saya bilang saya bisa lah. Waktu itu saya juga nggak cerita sama orang tua saya. Saya tetap marah ya, waktu itu ada marah yang begitu marah sekali ya. Tiba-tiba ayat ini ngingetin saya. Ya, di mana dikatakan ya, orang yang pertama itu berhutang adalah 10 talenta, Bapak Ibu. Kalau satu hari itu upah seorang buruh atau pekerja itu cuma dapat 1 dinar. Jadi kalau 1 talenta itu tahu nggak Bapak Ibu, gaji selama 16 tahun. Jadi kalau dia mau bayar 10 talenta, artinya dia gajinya tuh harus dia bayar 160 tahun. Jadi kalau mati 3 kali ya, hidup lagi ya 3 kali itu belum lunas. Atau kalau dia mati dia hibahin ke anaknya, itu 3 keturunan sampai 4 keturunan belum lunas hutangnya. Tapi karena tergerak oleh belas kasihan ya seorang raja ini, dia hapusin hutangnya itu 10.000 talenta. Mestinya orang ini mendapatkan sukacita. Tapi di tengah perjalanan kalau kita simak ya Matius dari 18 ayat pasal 18 ayat 21 sampai 35, diketemukan sahabatnya berhutang sama dia. Sebenarnya dia hutang hanya hanya sedikit ya, kalau dihitung ini 100 dinar, artinya 100 hari. Jadi 100 hari dipaksa orang itu harus bayar. Bahkan ketika dia nggak mampu bayar, orang ini yang masukin penjara. Wah, waktu inget firman ini, tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu? Di rumah itu saya nangis saja dilawat Tuhan. Saya nangis pagi, saya pulangin istri saya. Siang-siang saya dilawat Tuhan, saya balik lagi jemput istri saya. Saya jemput di dalam perjalanan, saya nangis terus gitu loh. Karena firman ini bicara jelas sekali sama saya. Saya jemput dengan nangis. Saya nggak pakai Mbak Bibu ya, saya langsung jemput. Saya minta maaf sama papa mertua saya, mama saya mertua, kamu ikut sama saya. Di mobil saya ngomong, utang semua kamu itu saya yang akan tanggung jawab. Nanti cara-cara Tuhan yang akan beresin semua hutang kartu kredit, saya bilang. Saya percaya ada penyertaan Tuhan. Oh, dia di situ nangis, dan di situ waktu saya ngomong seperti itu, waktu itu saya kerja di kantor, ada persekutuan doa. Ya tiba-tiba ini kan istri saya ya dulu ya tipenya oh udah salah nggak mau ngaku salah gitu loh, ngerasa bener gitu loh. Udah saya diam aja, dan saya bilang udah deh gitu loh. Kalau saya tipenya kalau udah salah udah deh ngaku gitu. Kalau dia diem-diem, tapi tahu nggak teman-teman? Di satu persekutuan itu tiba-tiba dia dilawat Tuhan. Nah, bagian istri saya yang cerita. Ya, jadi waktu itu kita lagi menyembah ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya, ngaku gitu. Terus saya langsung begini, ya itu yang tadi suami saya bilang, saya tipikal orang yang sulit untuk minta maaf ya. Karena mungkin saya dibesarkan oleh keluarga yang tidak pernah minta maaf di dalam keluarga saya. Jadi kalau papi mami saya berantem, konflik, ya mereka nggak pernah minta maaf, nggak pernah saling minta maaf, tapi membiarkan gitu loh. Jadi membiarkan, terus melupakan. Jadi kayak nggak ada apa-apa, ntar baikan lagi gitu loh. Tapi ntar berantem lagi, konflik. Jadi saya tidak pernah melihat mami papi saya tuh saling mengampuni, mami papi saya tuh saling memaafkan. Nggak pernah saya melihat gitu. Jadi akhirnya saya menjadi pribadi yang kalau melakukan kesalahan kayaknya nggak apa-apa, nggak perlu minta maaf gitu loh. Nah, saya menjadi pribadi yang seperti itu. Nah, akhirnya ketika lagi persekutuan doa itu, Tuhan tuh ingetin saya gitu loh. Ngaku. Terus saya langsung punya pikiran, tiba-tiba pikiran saya ngomong gini, ngaku, saya bilang gitu. Kan waktu itu Yongki posisinya waktu itu manajer gitu loh. Nah, yang ikut persekutuan doa itu anak buahnya dia semua gitu. Jadi saya dengan masih bangganya, malu dong kalau saya ngaku gitu loh. Kan ini kan suami saya kan dia posisinya lebih tinggi dari mereka gitu loh.
Nggak mungkin dong saya ngaku, saya malu, saya bilang gitu. Terus tapi Roh Kudus bilang ngaku gitu. Akhirnya saya ngaku gitu. Tapi waktu itu saya ngaku, saya masih dengan kesombongan saya, Bapak Ibu. Jadi saya ngaku tapi dengan gayanya saya gitu. Saya bilang, kamu orang tahu nggak? Saya bilang, yang maksudnya kamu nggak tahu kan? Maksudnya cuma saya doang nih yang bisa istilahnya nipu suami saya. Saya doang nih yang bisa ngerjain suami saya gitu loh. Saya ngaku dengan kayak gitu loh Bapak Ibu. Jadi masih dengan punya kesombongan saya gitu, bukan mengampuni, bukan minta ampun dengan sungguh-sungguh, minta maaf sungguh-sungguh gitu. Dan akhirnya tahu nggak apa yang terjadi gitu? Ya oke, akhirnya saya ngaku cerita gitu, terus mereka ya udah didoain gitu. Tapi buat saya nggak sembuh waktu itu, Bapak Ibu. Jadi waktu saya ngaku masih dengan tanda kutip kesombongan saya, masih dengan merasa tidak ada apa-apa gitu. Ternyata tahu nggak Bapak Ibu, saya jatuh lagi di lubang yang sama, di kesalahan yang sama, gitu loh. Dan itu juga suami saya nggak tahu. Sampai akhirnya itulah Tuhan bukain dan akhirnya Tuhan tahu. Nah, udah yang kedua baru saya tuh sungguh-sungguh saya bilang saya udah minta ampun sama Tuhan. Akhirnya saat itu saya putusin benar-benar saya minta ampun sama suami saya nggak mau lagi ya, saya bertobat. Saat itu saya bertobat dan akhirnya tahu nggak, saya nggak ngelakuin lagi Bapak Ibu. Jadi benar-benar itu saya melihat ketika kita punya hati sungguh-sungguh mau ya untuk bertobat, sungguh-sungguh mau untuk minta ampun ya, itu Tuhan bekerja cepat, Tuhan bekerja luar biasa gitu. Dan saya bersyukur karena itu ya saya diajar gitu loh. Maksudnya waktu kejadian pertama saya masih dengan kesombongan gayanya saya nggak ngalamin apa-apa gitu. Jadi tetap jatuh dalam dosa yang sama. Tapi ketika kedua kali Tuhan izinkan terjadi ya, ternyata Tuhan sedang murnikan hati saya gitu loh. Nah, itulah yang saya alami gitu loh. Nah, yang terakhir adalah mengampuni itu bukan dengan kekuatan kita ya Bapak Ibu, tapi butuh yang namanya kasih karunia Allah, salib Kristus. Nah, itu yang saya alamin ketika saya juga mengampuni ataupun saya diampuni. Gitu loh. Karena memang bukan, kita nggak akan bisa deh Bapak Ibu pakai kekuatan kita maksain gitu ya. Kalau kita pakai kekuatan kita artinya kita cuma membiarkan atau kita menahan amarah kita dan kita melupakan. Tapi nanti ketika ada kejadian lagi, perbedaan lagi, luka lagi, kan luka itu belum sembuh, masih ada. Ketika lalat itu datang, ngorek-ngorek kita punya luka, kan pasti sakit, perih. Akhirnya apa? Kita jatuh lagi gitu, kita konflik lagi. Nah, itu yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, terus apa sih sebenarnya kalau kita nggak mau mengampuni, apa yang akan terjadi ya? Boleh next ya. Kalau kita nggak mau mengampuni nih, yang pertama pasti kita nggak akan menerima pengampunan dari Bapa. Artinya kita nggak akan ada yang namanya kasih karunia. Kita nggak akan hidup dalam kasih karunia Bapak Ibu. Ya, karena dibilang di firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Karena yang tadi pengampunan itu bukan pilihan, tapi perintah. Ketika perintah Tuhan, perintah Bapa kita lakukan, kita memberi pengampunan kepada orang, kita akan terima yang namanya kasih karunia. Dan sebaliknya, kalau kita nggak mau ngampunin, kita masih mau pegang kesalahan pasangan kita atau orang lain, ya kita juga nggak akan terima pengampunan dari Bapa. Makanya kita akan terus-menerus ya mungkin melakukan kesalahan yang sama, mungkin kita akan berkat-berkatnya tertutup ya kan, kayaknya kok pintu-pintunya nggak kebuka ya, kayaknya sulit. Saya udah berdoa, saya udah koram deo, saya udah kompak, saya udah ikut pemuritan, saya udah ikut semua, kayaknya semua yang gereja ajarkan saya ikut gitu. Tapi kok kayaknya pintu-pintunya masih ketutup. Kok kayaknya sulit ya untuk bergerak, itu kayaknya sulit gitu loh. Nah itu karena kita nggak dapat yang namanya kasih karunia. Karena kita nggak nerima pengampunan dari Bapa, karena kita masih menyimpan. Kita masih memegang kesalahan orang lain. Untuk kita fight gitu loh. Artinya kalau pas kita konflik ya kita keluarin itu senjata kita gitu loh untuk pasangan kita. Nah itu yang akan terjadi kalau kita nggak mau ngampunin. Yang kedua adalah diserahkan kepada algojo.
Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Algojo itu siapa? Dia adalah penyiksa. Ya, dia yang akan menyiksa kita. Ya tentunya ya kita jadi nggak ada damai sejahtera, Bapak Ibu. Ketika kita juga nggak mau ngampunin, ya terutama orang-orang terdekat kita. Karena ya yang bisa melukai kita itu adalah orang-orang terdekat. Kalau orang lain yang kita nggak kenal, kita nggak tahu, mungkin kita akan cuek. Tapi orang terdekat kita siapa ya? Pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, saudara ipar kita. Itu orang-orang terdekat kita, mungkin anak kita yang akan bisa melukai kita. Tapi bagian kita ya tentunya kita harus mengampuni, Bapak Ibu. Supaya apa? Kita terbebas dari ikatan. Jadi sebenarnya mengampuni itu bukan kita melepaskan ikatan orang yang melukai kita. Tapi justru kita yang dilepaskan ikatan kita itu. Ketika kita melepaskan pengampunan buat orang lain. Gitu. Ya, dari 2 poin ini Bapak Ibu bisa lihat dan bisa pelajari dan juga bisa meneliti bahwa di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, Yesus mengajarkan kepada setiap murid-murid untuk mengampuni. Ini adalah gaya hidup, ya. Ini adalah perintah. Tapi di dalam Matius 18 ayat 34 sampai dengan 35 kita lihat sama-sama, ya. Ini bicara sesuatu hal yang akan dilakukan oleh Bapa di surga ketika kita tidak mengampuni. Ada bagian di mana Bapa akan juga menempatkan posisi orang-orang yang egois, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang mengeraskan hati. Dia nggak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bahkan di dalam perikop ini dikatakan penderitaan. Penderitaan itu mungkin tanpa sadar, coba teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara terkasih tolong uji. Penderitaan itu bisa apa? Bisa sakit penyakit. Bisa juga usaha yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan gagal terus. Bahkan juga di dalam pelayanan nggak punya hati. Ya, nggak punya hati untuk melayani. Jadi cuma ikut-ikutan gitu loh. Dan saya melihat begitu banyak ya. Ada orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, tapi tragis ketika diketemukan istri ataupun suami ataupun anak-anaknya kepahitan. Ketika pribadi ini melayani di gereja. Bahkan kami melayani begitu banyak juga ya anak-anak hamba Tuhan yang kecewa, yang benar-benar nggak sesuai. Papa mamanya melayani tapi nggak sesuai. Karena apa? Anak kita bisa melihat, orang tua kita bisa melihat, saudara kita bisa melihat. Karena ternyata apa? Ada satu bagian yang ada di dalam hati orang-orang yang tidak mengampuni. Dia nggak akan mengeluarkan kemuliaan Tuhan di dalam hatinya. Dan tanpa sadar juga, ya malam hari ini juga, ya kita percaya bahwa kita semua bisa minta ampun sama Tuhan. Saya pernah pengalaman, minta ampun sama Tuhan itu mudah, tapi untuk ngaku dosa, untuk minta didoakan itu, diperlukan kasih karunia, diperlukan kekuatan dan juga hikmat, bahkan kemampuan dari Allah. Ya, malam hari ini, ya, saya mau juga berdoa buat setiap partisipan ya. Bolehkah teman-teman ya tetap di dalam hadirat Tuhan ya. Saya mau bawa teman-teman juga dalam hadirat Tuhan. Tidak ada dosa atau kesalahan yang tidak bisa diampuni. Karena semuanya sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Mari Bapak Ibu malam hari ini kalau Bapak Ibu datang bersama dengan pasangannya, mari pegang tangan pasangan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita punya kerendahan hati untuk kita sungguh-sungguh meminta kasih karunia Bapa untuk kita bisa saling mengampuni. Karena pengampunan bukanlah pilihan, tapi keharusan. Dan lewat pengampunan, Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara mustahil dalam hidup setiap kita. Mari Bapak Ibu boleh tutup mata,
boleh datang kepada Tuhan. Sikarayala marasata. Yes. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi yang mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ya, malam hari ini ada beberapa pribadi, baik pria ataupun wanita, yang mengalami luka yang begitu dalam dari latar belakang keluargamu. Mungkin kau dilukai oleh ayahmu, mungkin juga engkau dilukai oleh ibumu, sehingga luka itu kau bawa masuk dalam pernikahan. Yes. Bapak, malam hari ini Bapak, aku berdoa Bapak, kalau engkau menyembuhkan hamba dan istri hamba Bapak, ketika kami begitu banyak luka dari latar belakang keluarga kami Bapak, kami tidak dikasihi oleh kedua orang tua kami Bapak, sehingga kami masuk dalam pernikahan, kami tidak ada kasih di antara kami. Yang ada hanyalah tuntutan, yang ada hanyalah saling memanfaatkan, tapi engkau ubah hati dan pikiran kami. Malam hari ini Bapak, kami berdoa Tuhan, berdoa khususnya Tuhan, buat pribadi-pribadi yang memiliki luka dari masa lalunya Tuhan, di mana ia tidak dikasihi oleh orang tuanya Tuhan. Bahkan dia juga dilukai oleh mantan-mantan pacarnya Tuhan. Bahkan dilukai oleh mertua ataupun ipar-iparnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, malam hari ini Tuhan, terjadi Tuhan kesembuhan Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biarlah pasangan ini Tuhan ambil bagian Tuhan untuk mengampuni pasangannya Tuhan. Bolehkah pribadi-pribadi ini boleh raise hand atau juga tulis di chat Anda ingin didoakan secara khusus malam hari ini. Kami percaya Tuhan, malam hari ini terjadi kesembuhan, bukan nanti, bukan besok Tuhan. Kalau Engkau menyembuhkan hamba Tuhan, memberikan pengampunan buat hamba Tuhan, bahkan menguatkan istri hamba, mengampuni hamba, malam hari ini juga Tuhan yang sama akan memberikan kekuatan kepada engkau, akan juga memberikan kemampuan buat engkau mengakui setiap dosa dan pelanggaran. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Kalau ada Bapak Ibu yang masih terluka karena hubungan yang tidak kudus di saat pranikah, yang membuat kecewa pasangan masing-masing, dan itu membuat respon-respon yang tidak baik di dalam pernikahan Bapak Ibu. Jika itu adalah Bapak Ibu boleh angkat tangan, boleh raise hand. Kami mau mendoakan Bapak Ibu, karena hubungan yang tidak kudus di dalam pranikah itu akan membawa konflik yang sangat besar di dalam pernikahan. Biarlah saat ini izinkan Roh Kudus yang menyembuhkan luka Bapak Ibu di tempat ini. Jika Bapak Ibu orangnya, Bapak Ibu boleh angkat tangan, boleh raise hand. Yes, sikarayala marakasata tata karayala karayala. Yes. Malam hari ini juga Tuhan. Ya, benar Tuhan. Kau mengingatkan hamba
akan sebuah perkataan di masa lalu, di mana hamba ketika kecil dikatakan, kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nggak tahu apa-apa. Bahkan itu terbawa masuk di dalam pernikahan. Ada satu perkataan yang membuat saya sebagai pribadi, sebagai pria, sebagai suami, dilemahkan oleh istri. Kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak bisa apa-apa. Pekerjaan kamu tidak mendatangkan masa depan yang cerah. Di situ saya marah tuh. Di situ saya kecewa Tuhan. Di situ saya benar-benar marah Tuhan. Pada orang tua saya. Kepada istri saya Tuhan. Tapi ketika Engkau menjamah hati hamba Tuhan. Kau memberikan hati yang baru Tuhan. Kau menguatkan hamba Tuhan. Di saat itu juga Tuhan. Hamba ambil tindakan nyata Tuhan. Hamba minta ampun kepada orang tua hamba. Hamba membasuh kaki orang tua hamba. Hamba membasuh kaki istri hamba dengan rendah hati yang seperti Engkau ajarkan pada hamba. Biarlah semua pria-pria yang pernah dilemahkan perkataan orang tuamu, oleh pasanganmu, malam hari ini Engkau dikuatkan. Amin. Engkau dipulihkan. Amin. Setiap kelemahan sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kami berdoa Tuhan, setiap kelemahan, setiap perbedaan Tuhan, setiap pikiran yang sia-sia Tuhan, tidak membuat kami Tuhan menjadi pribadi yang lemah Tuhan. Kau bangkitkan kami Tuhan, karena kami tahu setelah 3 hari Engkau mati Tuhan, Engkau bangkit Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan ada kebangkitan Tuhan, khususnya kepada pria-pria Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau membangkitkan pria-priamu Tuhan. Kau menjadikan pria-pria Allah Tuhan, pria penuh hikmat, penuh kuasa, penuh kasih, dan penuh kebenaran-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sungguh malam hari ini terjadi Tuhan. Tidak ada lagi pribadi yang lemah Tuhan. Karena Engkau sudah menguatkan kami Tuhan. Engkau kuat Tuhan melangkah menjalani perjalanan di Golgota Tuhan. Di atas kayu salib Tuhan Engkau membuktikan Tuhan bahwa Engkau mampu menghadapi masa-masa sukar. Malam hari ini Tuhan, setiap pria-pria Allah Tuhan, kalau mereka mengalami masa-masa sukar Tuhan, ini saatnya Tuhan Kau berikan kekuatan Tuhan. Kau beri kekuatan khususnya setiap dosa-dosa yang disembunyikan oleh pria-pria Allah. Malam hari ini Kau akan menerima kekuatan. Kau akan menerima hikmat. Kau akan dilayani oleh Tuhan secara pribadi. Biarlah Kau terus merasakan kasih Tuhan malam hari ini. Kau terus merasakan kebaikan Tuhan. Kau tidak pernah jauh. Engkau juga istri-istri yang pernah dilukai, khususnya juga hamba diingatkan. Hamba begitu banyak melukai perkataan istri kepada istri hamba. Engkau hanya menumpang hidup kepada aku. Kau hanya menjadi beban buat aku. Malam hari ini juga Tuhan, Kau sembuhkan istri-istri Tuhan yang terluka oleh perkataan suami-suami Tuhan. Amin, dalam nama Yesus. Hamba mewakili suami-suami Tuhan. Ampuni setiap suami-suami yang melukai perkataan istri-istri di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami nggak layak Tuhan menghakimi istri kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, istri kami adalah penolong buat kami Tuhan. Saya merasakan begitu banyak pertolongan Tuhan melalui istri saya. Bertobatlah suami-suami, karena istrimu adalah pasangan yang terbaik buat hidupmu. Teman pewaris dalam kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan, biarlah suami-suami bisa mengasihi istri dan menghormati istri. Biarlah perkataan-perkataan yang manis keluar Tuhan pada istri mereka Tuhan. Pujian-pujian keluar Tuhan atas istri mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, inilah bukti kasih-Mu Tuhan. Kami mengasihi pasangan kami Tuhan, tanpa kami menuntut, tanpa kami meminta kembali Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu adalah kasih tanpa syarat. Kami berdoa Tuhan. Ya, saya mewakili setiap para istri di tempat ini.
Ampuni hamba jika ada perkataan, jika ada perbuatan yang melukai Engkau, suamiku. Ampuni kalau selama ini aku tidak menjadi seorang penolong di dalam kehidupan pernikahan kami. Ampuni kalau aku sering menuntut daripada aku menerima. Aku sering memaksa untuk Engkau memenuhi setiap apa yang aku mau. Ampuni aku jika perkataan yang keluar, perkataan kematian, bukan perkataan kehidupan. Ampuni aku jika ada perbuatan tangan yang tidak baik di dalam pernikahan kami. Ampuni aku jika aku tidak menjadi ibu yang baik buat anak-anak. Ampuni aku jika banyak hal-hal yang aku sering jadikan besar, ketika banyak hal yang aku nggak suka dari hidup Engkau, dari perkataan Engkau, dari perbuatan Engkau, seringkali aku lebih suka aku melawan daripada aku mengikuti apa yang menjadi keputusan Engkau. Ampuni aku. Malam hari ini, aku berdoa buat setiap istri di tempat ini. Saya mendapatkan ada beberapa orang di tempat ini yang masih meragukan untuk melepaskan pengampunan buat pasangannya. Malam hari ini, mari datang kepada Bapa. Mari hampiri tahta kasih karunia Allah. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita untuk kita mengampuni, tapi kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Mari kita datang kepada salib Kristus. Pandang Dia. Dia yang telah mati buat kita. Dia yang telah mengampuni dosa kita ketika bahkan kita masih berdosa. Biar saat ini, mari Bapak Ibu datang kepada salib Kristus. Dia begitu baik, Dia begitu mau mengorbankan dirinya buat setiap kita. Yes, Tuhan. Biarlah saat ini ada belas kasihan Tuhan turun buat setiap pasangan di tempat ini. Kasih karunia Allah turun buat setiap pasangan di tempat ini. Biar setiap luka yang ada, bahkan yang tersembunyi sekalipun, biar malam hari ini Engkau Bapa yang memulihkan. Engkau Bapa yang menyembuhkan, Bapa. Ya, Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan mereka bergandengan tangan Tuhan, mereka berani untuk mengakui dan menerima, memberikan pengampunan buat pasangannya Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap pintu-pintu yang tertutup Kau buka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Setiap jalan-jalan yang terlihat sulit Tuhan, malam hari ini Tuhan Kau buka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan ketika mereka Tuhan saling mengampuni Tuhan. Ada kesepakatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, yang memulihkan pasangan-pasangan ini Tuhan. yes, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.